Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. 어쩌면 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namang Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, namaku Dea Nurhadi Melani. Aku dari D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi ilmu nih sama kalian semua soal komunikasi internal yang aku pelajari di matkul manajemen humas yang aku tempuh di semester 5 kali ini. Yuk simak videonya. Nah, teman-teman, jadi yang menjadi outline dari presentasiku kali ini ada 5 outline, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada strategi, dan yang kelima ada media komunikasi. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Nah, jadi apa sih definisi dari komunikasi internal itu sendiri? Jadi, komunikasi internal atau internal public relation secara sederhananya adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak eksternal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Nah, sekarang kita beralih nih ke tujuan komunikasi internal. Jadi, tujuan komunikasi internal itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah sebagai sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun penyampaian dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi mengenai harapan atas organisasi. Jadi itu tujuan dari komunikasi internal itu sendiri ya teman-teman. Lalu kita beralih ke outline yang ketiga, yaitu ruang lingkup komunikasi internal. Jadi di ruang lingkup komunikasi internal ada 3, yaitu yang pertama ada employees atau karyawan, buruh, dan anggota. Jadi employee sendiri ini membangun komunikasi internal yang baik dengan karyawan atau buruh adalah hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya hal ini dapat mengurangi permasalahan konflik internal dalam perusahaan. Lalu, ruang lingkup yang kedua itu adalah manajemen atau susunan manajerial. Sebagai pemimpin dan ujung tombak dalam perusahaan, pihak manajerial sangat perlu membangun dan memupuk komunikasi internal yang baik dan efektif. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, manajerial akan kesulitan untuk memimpin dan mengarahkan sebuah perusahaan. Nah, lalu ada ruang lingkup yang ketiga, yaitu stakeholder atau pemegang saham. Jadi, stakeholder atau pemegang saham sendiri ini adalah bagian dari pihak internal suatu perusahaan karena berperan penting dalam mendukung jalannya sebuah perusahaan, di mana tanpa adanya komunikasi internal akan sangat sulit untuk menggerakkan sebuah perusahaan itu. Selain itu, stakeholder atau pemegang saham ini sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai keadaan operasional maupun laba rugi perusahaan. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke outline keempat presentasi kali ini. Di outline keempat ini ada strategi komunikasi internal.
Nah, di sini saya mengambil 4 strategi untuk dijelaskan kepada teman-teman. Di antaranya, yang pertama adalah meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya sebuah komunikasi. Lalu, yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Dan yang ketiga, ada mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode berbeda untuk karyawan maupun manajer. Lalu teman-teman, yang terakhir itu ada memastikan kejelasan sebuah pesan supaya pesan itu menjadi lebih efektif. Nah, itu tadi strategi komunikasi internal yang saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di outline yang terakhir presentasi tentang komunikasi internal kali ini. Jadi, di bab terakhir ini ada media komunikasi yang sering digunakan ketika kita akan melakukan komunikasi internal. Jadi, media komunikasi apa aja sih yang sering kita gunakan ketika kita akan melakukan sebuah komunikasi internal? Di sini saya mengambil 5 contoh, yaitu yang pertama itu yang sering digunakan adalah email, lalu yang kedua ada intranet, yang ketiga ada majalah atau surat kabar perusahaan, yang keempat ada papan pengumuman, lalu yang kelima yang terakhir media sosial internal. Jadi, kelima media komunikasi ini sering digunakan ketika sedang melakukan komunikasi. Oke teman-teman, itu tadi presentasi aku mengenai komunikasi internal yang aku pelajari di mata kuliah manajemen humas yang aku tempuh di semester 5 kali ini. Semoga sebagian dari kalian bisa mengerti materi yang saya sampaikan, dan aku mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun pengucapan maupun tindak perilaku yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nilai saya bagus ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and like.